Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan cerita dari Aras Anggoro, yaitu teror di Gunung Ciremai. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang punya kisah horor atau pengalaman mistis, bisa kirim cerita ke alamat yang ada di deskripsi ya. Udahlah, gitu aja kali ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai di puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan, Ayu haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka juga menyarankan ngecamp semalam lagi, karena hari sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Akhirnya kita masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita jalan pelan-pelan, jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Dan sebentar-bentar Ayu meminta istirahat. Mungkin itu pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan juga menyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk. Sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu. Kesalahan fatal dibuat di sini dan juga di Sangga Buana. Ayu cerita, waktu di Sangga Buana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia pun sempat ngomel. Andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul. Kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Dan kesalahan yang kedua, dan yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan dan juga packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Dan berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya, gua pegangan carry lu ya." Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total, penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon.
Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap. Tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati untuk meminta perlindungan. Dan tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukan dia berulang kali menyebut, "Pocong, pocong, pocong." Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku pun membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Buff ya? Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang sema-sema yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti artinya. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku pun beristighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin dekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Di sini nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetaran dan keringat bercucuran. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia, walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, hingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Dan tiba-tiba, punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku pun langsung bergerak. Sosok yang ada di depanku tadi sudah hilang. Aku lalu mengikuti pendaki ini. Hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Dan sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri." Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedikit yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami berdua mulai berjalan lagi. Keadaan semakin berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa, dipapah oleh Ayu. Dan kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku hanya memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia pun melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba, Ayu menamparku dengan keras.
sambil berteriak-teriak histeris. Di, sadar Di, istighfar, gak ada apa-apa di situ. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggilku. Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil, ayo yuk. Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku, menyuruhku untuk istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku, sambil nyengir aneh. Tiba-tiba, kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar, aku telah meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku pun sangat lemas, jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama, kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku pun berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan, aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku pun bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih juga. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari lagi ke atas. Tidak jauh, aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini pasti Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Di, ini elu kan? Kami dengan badan yang gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk, dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu ke kiri atau ke kanan, ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah, tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1, 2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Kauk, kauk, kauk. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata itu bukan burung jadi-jadian, itu burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu dia jatuh pingsan.
Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Ternyata di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, lalu langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Dan yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku tersentak panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami. Sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu?" kata si bapak. "Kejadian gaib memang sering kali di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca pikiranku. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing kok." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa trapten yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak itu. Aku mengangguk dan "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu, yang membuatku merasa tidak enak. Jam tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Lalu ku buka karirku mencari handphone dan juga charger. Saat ku dengar erangan suara Ayu, suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit.
3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Dan matanya merah, melotot hingga nyaris keluar. Dan ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, gak apa-apa, udah di sini aja." Aku terdiam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun, walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. "Pak, kira-kira sore teman saya sudah normal belum ya, Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab dengan ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahunan. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Lalu bapak tadi menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa berbicara tidak. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. "Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo Jang," kata si bapak ada sedikit nada memaksa. Dan benar saja, di luar memang ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku pun turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyelah motor. Sekali selah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali nyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku pun merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sedang menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak sudah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh temen si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk, begitu terus. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hitam bertanduk." Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak
mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang karena teman si Ujang sudah lancang ngotori rumahnya katanya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak. Bu, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki sekarang. Tapi kelakuan teman Ujang sudah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat. Maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menetekkan air mata memohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat ya. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung Jang. Sambung si bapak lagi.